Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Hadi, NIM 21214052. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit tentang framework dan alat pengembangan web semantik. Tapi sebelum itu, kami ingin mohon maaf karena sebenarnya kami juga belum terlalu paham tentang apa itu web semantik dan bagaimana cara kerjanya dan juga alurnya itu bagaimana, kami juga belum terlalu paham. Jadi kami akan jelaskan sedikit saja sesuai dengan sepengetahuan kami. Oke, langsung saja pembahasan pertama, yaitu apa itu web semantik. Web semantik itu merupakan web, sama juga web, tapi bedanya yaitu web semantik itu memungkinkan mesin untuk dapat memahami data yang diinterpretasikan, tidak hanya bisa dipahami oleh manusia, tapi juga mesin dapat membaca data tersebut, seperti itu. Web semantik itu merupakan pengembangan dari web biasa. Kalau web biasa itu hanya memaparkan informasi, sedangkan kalau web semantik itu dapat selain memaparkan informasi, dia juga bisa untuk mencari suatu informasi lain lah ya gitu. Terus yang kedua, ini web semantik bertujuan untuk menyusun data agar mesin dapat memahami konteks dan makna informasi sehingga menghasilkan pengalaman pencarian dan interaksi yang lebih kaya. Yang ketiga, contoh penggunaan web semantik. Di sini ada beberapa penggunaan web semantik. Salah satunya Google Knowledge Graph, Siri, dan perangkat lunak yang memanfaatkan data berstruktur. Oke, lanjut. Framework web semantik. Framework di sini adalah pustaka atau library yang memudahkan pengembang untuk membuat situs web yang mendukung web semantik dengan cepat. Contohnya Jena, Apache Marmota, OpenRDF, Sysam. Jadi framework di sini ini berfungsi sebagai alat untuk pengembang yang agar dapat membuat situs web yang berbasis web semantik. Lanjut, keuntungan apa yang dapat kita ambil dengan menggunakan framework web semantik? Yang pertama itu mempercepat pengembangan data berstruktur. Jadi dengan adanya web semantik, kita dapat dengan lebih mudah untuk mengembangkan data berstruktur dan juga menjaga data agar datanya itu tidak error. Terus yang kedua, mengurangi kompleksitas dalam pembuatan data yang mudah diakses mesin. Yang ketiga, memudahkan integrasi dari lintas platform. Nah,
Lanjut, teknologi pendukung. Di sini ada 4 teknologi pendukung yang dapat digunakan dalam pembuatan web semantik. Yang pertama ada RDF, Resource Description Framework, yaitu model data untuk menyimpan informasi terstruktur dan menjelaskan hubungan antar data. Terus yang kedua ada SparkQL, yaitu bahasa query untuk mengambil dan memanipulasi data dalam format RDF. Terus yang ketiga ini ada OWL, Web Ontology Language, yaitu bahasa untuk membuat dan mendefinisikan ontologi yang memungkinkan kita membuat deskripsi kompleks mengenai jenis data dan hubungan antar data. Terus yang terakhir ini ada JSON LD, yaitu format untuk mengenkode data yang berstruktur dengan JSON yang bisa dipahami oleh mesin. Selanjutnya ada alat pengembangan web semantik. Yang pertama ada Protect, yaitu alat yang membuat dan memodifikasi ontologi web language atau OWL. Sangat berguna dalam mendefinisikan skema dan hubungan data yang kompleks. Terus yang kedua ada RDF 4J Workbench, yaitu antarmuka untuk bekerja dengan RDF dan SparkQL di dalam aplikasi berbasis Java. Terus yang ketiga ada JSON LD Playground, alat untuk memvalidasi dan menguji data JSON LD yang sering digunakan untuk skema markup di web. Terus yang keempat Google Structure Data Testing Tool, untuk menguji apakah data terstruktur pada halaman web dapat dipahami oleh mesin pencari. Terus yang terakhir ini ada Wikidata Query Service, yaitu platform untuk menjelajahi data, link data pada Wikidata menggunakan SparkQL. Langkah-langkah implementasi. 1. Menentukan ontologi atau struktur data yang dibutuhkan. Kedua, memodelkan data dalam format RDF atau JSON LD. Ketiga, menggunakan SparkQL untuk mengambil dan mengolah data. Yang keempat, menerapkan markup skema ORG untuk meningkatkan keterbacaan mesin pada konten website. Nah, dari langkah-langkah ini bisa dipahami bahwasanya dalam pembuatan web semantik itu harus terstruktur. Dari yang pertama itu menentukan ontologi atau struktur datanya, terus yang setelah itu memodelkan data ini akan dijadikan seperti apa, alurnya seperti apa. Terus yang ketiga mengolah data. Yang keempat menerapkan markup skema. Agar apa? Agar mesin pencarian itu dapat memberikan jawaban yang sesuai, seperti itu. Lanjut, tantangan dan masa depan web semantik. Tantangan utama yaitu kerumitan dalam mendefinisikan ontologi yang tepat. Tantangan 2 yaitu penggunaan yang masih terbatas pada aplikasi besar. Nah,
Dari dua tantangan ini dapat kita simpulkan bahwasanya dalam pembuatan web ini masih masih kesulitan dari penggunanya, karena untuk pengguna web semantik ini memang agak rumit. Jadi tidak semua orang bisa memahami tentang web semantik. Lanjut, masa depan web semantik. Peningkatan penggunaan AI dan pembelajaran mesin yang memanfaatkan data berstruktur. Kedua, adopsi yang lebih luas untuk mendukung pencarian yang lebih akurat dan personalisasi konten. Jadi, seperti yang kita alami sekarang, di mana AI sekarang menjadi pusat perhatian dari semua kalangan ya. Karena memang era sekarang itu eranya AI. Dari pembuatan PPT saja itu bisa menggunakan AI. Jadi kita tinggal kita tinggal naruh pembahasannya, itu akan otomatis tersusun sendiri. Juga banyak sih kalau AI ini. Memang sekarang ini memang eranya AI. Berarti memang sudah sampai pada web semantik. Lanjut. Wah, sudah selesai. Oke. Terima kasih. Dan juga sekali lagi mohon maaf, mungkin dari penjelasan kami ini agak simpel ya, karena memang ini sepengetahuan kami tentang web semantik. Jadi sekali lagi mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.